Ya, salam jumpa. Semoga kalian sehat kapanpun dan dimanapun kalian berada. Ini adalah mungkin bagian pertama dari ini ya, dari review tugas. Ini nggak usah lama-lama, mungkin 10 menit saja. Ini mereview tugas kalian yang ini ya, yang Stuart Hall terbagi tiga. Nah, kalau kalian pertama saya ingin menyampaikan bagaimana perkembangan mengaplikasikan ini ya, mengaplikasikan teori ini dalam penelitian atau dalam skripsi. Dalam skripsi itu cukup banyak dan beberapa dari kakak kelas kalian melakukan ini. Jadi mereka tidak hanya menggunakan visual culture, tapi menggunakan apapun yang menjadi bagian dari budaya. Jadi tidak hanya visual culture, tapi karena ini adalah uh, ini ya representasi Stuart Hall, karena ini adalah bagian dari mata kuliah ini ya dalam uh, komunikasi visual, maka kita menggunakan contoh kasusnya adalah visual. Nah, sebenarnya yang mereka lakukan adalah ini ya, representasi hall. Ada banyak juga, kamu bisa lihat ada Jember Fashion Carnival dan sebagainya. Ini lebih ke arah pengalaman. Jadi pengalamannya seperti apa, lalu kemudian pengalaman-pengalaman ini menggambarkan bagaimana mereka, kondisi mereka terhadap suatu fenomena sosial tertentu gitu. Dan mereka mengkaji representasinya melalui wawancara panjang. Nah, yang kalian lakukan dalam tugas ini cepet-cepet aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini udah lumayan bagus. Walaupun ini contoh nih, ini nggak bagus. Maksud saya pemikirannya sudah bagus, sudah oke, tapi nggak syahdu, nggak khidmat gitu, nggak menghayati ya. Beberapa tugasnya belum belum menunjukkan keinginan kalian untuk mengkaji, but that's okay ya. Ini contoh representasi kekerasan anak. Jadi kalau misalkan ada gambar, kemudian di itu ya, di dalam film ini kemudian diterima, dan kemudian gambar itu apakah menunjukkan apa gitu ya, menunjukkan gejala-gejala atau yang berkaitan dengan kerangka pikir Stuart Hall. Nah, ini wow, 85 halaman. Ya, boleh juga gitu. Nah, ini oke, ini ininya dan sebagainya, ada penelitian itunya ya. Kemudian kita langsung aja ke foto-fotonya nih. Oh ya, dia menganalisis gambarnya. Ini kekerasan anak. Lalu kemudian dipilih ada preferred readingnya. Setelah ada preferred reading, kemudian ditanyakan kepada khalayak penonton. Kemudian teror representasi, reflektif, intensional. Kita lihat. Uh, Apakah dia melakukan itu enggak ya? Melakukan wawancara enggak ya? Atau dia memaknai sendiri? Oh, dia memaknai sendiri. Nah, gitu sih sebenarnya. Ya, ini dia ya, salah satu penelitian yang pijakannya sangat subjektif banget. Jadi coba kita lihat apakah dia melakukan ini ya, struktur keluarga. Kita lihat dari kehidupan ini bla bla bla. Nah, silakan kamu baca ya. Ah, ternyata enggak nih. Coba kita lihat. Metodologi biasanya ada di metodologi. Apakah dia melakukan wawancara? Penelitian keempat. Terus metodologi, mana metodologi?
bab 2 ya. Jangan dari bab 2 langsung langsung hasil. Enggak ya? Oh, coba kita lihat. Waduh, maaf banget nih saya mengulur waktu nih tidak langsung. Tapi supaya kalian tahu ya. Coba bab 2, bab 3-nya mana? Wah, bab 3-nya mana? Atau enggak ada ini? Wah, ya kita cari lagi nggak gitu ya. Sebenarnya nggak gitu ya cara ininya. Ah, ini oke lah kita lihat. Pendekatan teori represent. Nah, ini lebih oke nih. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Apa artikel lebih pendek, nggak panjang-panjang. Coba kita lihat. Oke, ini representasi budaya Banyuwangi dalam Banyuwangi Etnokarnival. Gimana coba kita lihat. Kan kita tujuannya adalah melihat dulu apakah ini sesuai atau tidak. Coba ya cari deh. Kita cari yang lain, ini lama banget. Oke. Maratus Solihah. Content combining stewardship, research, finding BEC, is important vehicle, mediation, constant, reverse. Ternyata dia nggak menggunakan, jadi dia cukup menggunakan representasi ya. Apakah ini mengacu kepada Stuart Hall? Enggak ternyata. Coba kita cari yang lain deh, yang benar-benar menggunakan representasi hegemonik. Coba. Ini juga menggunakan bagus nih, pakai Sinta 4. Wow, banyak. Oke, hegemonik. Ada nggak hegemoniknya? Representasi, oh ya ini ideologinya sih. Oke, kita lihat dan ternyata abstraknya coba. Diversity, Primbon, Chinese language, it can be concluded. Oh enggak juga ya. Mereka tidak menggunakan model. Oke, ini menarik sih ya. Saya melakukan review terhadap jurnal dan juga skripsi orang lain, tetapi Stuart Hall, konsep Stuart Hall tidak selalu dikaitkan dengan cara pendekatan. Kemarin ini jadi dalam teori itu terdiri atas banyak model. Nah, jadi ini salah satu modelnya aja, ada banyak model yang lain gitu. Yang ketika minggu lalu ya ada 2 model ya, ada model yang saya berikan, tetapi saya menggunakan model yang satu ya, yang 2. Nah ini ternyata dalam penelitian ini tidak menggunakan model-model kedua, tapi hanya menggunakan model-model representasi saja. Boleh-boleh juga, atau mungkin ini kebanyakannya adalah anak-anak sastra ya. Bisa jadi nih. Representasi wacana dengan analisis resepsi. Oh, coba kita lihat. Nah, ini apa ya? Ini akhirnya ada nih. Akhirnya ada yang menggunakan teori tersebut kali ya. Oke, ini adalah, oh ya benar, posisi hegemoni. Ya, oh ini resepsi. Ini analisis resepsi. Mau jangan-jangan ada 2 konsep yang berbeda dalam 2 model, ada resepsi dan representasi. Tapi apakah itu berkaitan ya? Kayaknya sih berkaitan ya. Ini ada banyak ya resepsi perempuan terhadap, ya ada resepsinya. Ini menjadi merepresentasi ya, jadi ada representasi dan kemudian dikaitkan dengan resepsinya. Ya kalian meresepsinya seperti apa gitu ya. Dan representasinya bagaimana. Oh kan mereka wawancara ini. Mereka wawancarai ada yang hegemoni, oke. Oke, dan ternyata yang negosiasi 2, yang melawan ada 3, lebih banyak yang terhegemoni. Oke juga nih. Oke. Tapi itu posisinya resepsi dan persepsi. Jadi kita
kita belajar, selalu belajar sesuatu yang baru. Resepsi dan representasi. Jadi ada representasi, kemudian diuji resepsinya seperti apa, dan kita bisa lihat resepsinya itu posisinya pada apa gitu ya, dan kemudian disimpulkan qualification secondary data. Oke, jadi resepsi, jadi analisisnya analisis resepsi dari sebuah representasi. Representasinya adalah film kayak gitu. Nah, sekarang kita uji nih, masih ada waktu 4 menit lagi. Nah, karena saya janji udah 10 menit. Jadi gini, tugas kalian tuh udah oke yang tadi ya. Dan kita akan selalu cari jalan untuk memperbaiki gitu ya. Ini adalah contoh mereka dari kawan kita. Ini sebenarnya udah oke, tapi nggak ada gambarnya, ini kosong banget gitu. Ya, jadi mungkin ke depan karena berkaitan dengan komunikasi visual ya harus ada visualnya. Video musik populer, saya memilih dalam musik populer. Nah, populernya apa nih gitu. Nah, harus disebutkan video musik populernya apa, yang mana gitu ya. Ya, jadi ini tidak tergambarkan dengan baik ya. Mungkin promptingnya kurang bagus. Ya, dan ini cuman hanya satu contoh. Saya mintanya 2 contoh. Betul nggak sih? Ada 1 contoh. Oh, nggak ada 2 contoh, tapi nggak ada gambarnya sama sekali. Ini juga ada gambarnya, tapi gambarnya belum effortnya belum ada, karena ada 2 gambar yang sama gitu. Oh ya, 2 gambar yang beda sebenarnya. Tapi gambarnya tidak terkurasi dengan baik ya, tidak dipilih. Ini tentang cafe yang Instagramable. Oke, ini udah lumayan oke nih. Coba ketiga nih. Oh, ini udah terima kasih aja. Iya, ini sama juga ya. Tidak ada gambar. Contoh visual, tapi visualnya nggak ada. Iya, jadi nggak oke nih. Kurang effortnya kurang. Oke, ini gimana? Ini oke, ini juga ada gambar, tapi mungkin tidak terkurasi dengan baik. Contoh poster propaganda politik, nggak ada ininya nih gambar. Ini kan komunikasi visual, jadi visualnya nggak ada. Ini lumayan oke tadi saya lihat, santai ya, nggak terlalu gimana-gimana. Dimasukkan foto-fotonya. Nah, mungkin fotonya lebih besar kali ya ini ya. Ini bisa dihapus aja nih ininya nih. Nah, seharusnya masukin gambar yang ini. Ininya dimasukin lebih besar mungkin. Dan ada negotiated. Ada hasilnya seperti apa. Ini udah oke nih. Wah, ini anak skena. Tapi gambarnya kurang kayaknya. Cuman 1 biji. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Lebih baik dari yang nggak ada sama sekali. Ini juga kurang kayaknya, hanya 2 karena ternyata itu ya, cuman hanya 2, tapi ya udah oke sih, lebih baik dari yang ini. Ini menurut saya menarik nih, ini Squidward nih. Wah, ini gambarnya isinya Squidward semua nih. Kedua, The Glow Up Challenge ya, ini juga menarik sih, ini bagus ya. Coba kita lihat hasil dari Squidward apa nih. Squidward yang hegemonik, terutama generasi muda. Betul ya, menerima representasi, betul. Dan gimana nih. Nah, sekarang kita kan tadi nggak menginikan resepsi ya. Ini kan resepsi kalian nih, atau apa yang kamu duga sebagai resepsi. Kelompok yang menolak karena simbol kehidupannya pesimis, oke. Dibak dan pola, oke. Oposisi menolak, oke. Karena lagi negatif yang tidak bersemangat, oke. Memperkuat budaya pesimis, oke. Jadi kalian gimana, suka Squidward? Nah, kalau suka Anda pesimis. Nah, ya cari meme yang lain. Ini glow up dan kemudian hasilnya juga 3 ya. Bagi kelompok yang dominan, ini positif dan menyenangkan, lebih bahagia dan percaya diri. Nah,
menikmati tren ada sisi gelapnya karena tidak semua orang untuk menggunakan glow up dan standar kecantikan ya yang berbeda-beda, yang tidak sama maksudnya. Mereka menerima present tren dengan catatan bahwa semua harus bisa glow up di tren itu. Nah, oposisi ini ya mereka bentuk pencitraan orang merasa insecure. Glow up tidak hanya soal visual tapi mental dan emosional. Oke. Oh, ini udah thank you aja nih. Ini menarik tapi gambarnya kurang. Ini tentang CFW dan nah seharusnya dibuatkan nih lukisan di Ponorogo kan ada 2 versi. Kamu harus kasih lihat nih. Lukisan di Ponorogo ada 2 versi, seharusnya dibandingkan. Nggak usah dibandingkan sih, maksudnya di Ponorogo jadi perlihatkan ada perbedaannya bagaimana gitu ya, apakah yang ini versi Begono, yang ini versi yang sorry ini kita bisa lihat fotonya seperti ini, dan lukisannya yang dimaksud adalah yang ini ya di Ponorogo painting ternyata ada dua versi ternyata. Iya, ini yang dilihat, lalu ada versi yang ini ya, ada versi yang Belandanya, ada versi Belanda, ada versi Indonesia. Nah ini silahkan kalian ini menjadi pelajaran untuk lebih effort lagi nih. Dan kemudian yang namanya presentasi seharusnya pendek-pendek aja sih, tapi it's okay. Nanti ke depan kalian akan lebih apa kalian meniru saya tulisnya banyak-banyak juga. Ini udah kelebihan semenit nih. Udah 55 menit. Coba kita lihat. Oke, tugas visual culture. Oke sih, cuma gambar kecil-kecil nih. Oke, ini kenapa nih pop idol tapi ininya explorer ini nih. PPT-nya PPT explorer. Ada perangko, ada kompas. Ini enggak ngikutin dengan penggunaannya. Ini Dahlia Rahmadanti dan ini Alfi Syafa. Gimana kalian ini, kayaknya ngerjainnya bareng. Tapi kalau Dahlia lebih bagus nih. Nah, tapi sayangnya cuman satu kasus ya, nih. Seharusnya ada dua kasus nggak? Ngambil juga dari yang saya kasus. Mau apa juga nih. Ya ini kan ada ini ya, ada konsekuensinya. Saya mengatakan nggak apa-apa, artinya kamu siap dengan konsekuensinya gitu. Bagi yang nggak ada gambarnya ya kayak begini ya, ada konsekuensinya. Tapi tidak apa-apa, artinya kalian mengumpulkan sudah bagus. Yang template sama dan satu kasus juga ya saya terima, tapi ya konsekuensi nilainya ya. Ini menarik nih. Ini nih yang kayak gini nih, gue suka nih. Gambar Stuart Hall, ada ini ya. Ini gambarnya banyak, menjelaskan. Ini oke. Tapi mungkin porsinya nggak usah lah. Ini udah bagus sih menurut saya. Ya tapi ke depan nanti kamu bisa memporsikan ya. Jadi tidak mentiplakan langsung seperti ini. But it's okay. Pasti yang jelas ini nilainya lebih baik dari yang nggak ada gambar dan tidak ada itu. Yang kasusnya cuma satu. Oke, ini juga menarik menurut saya. Apakah ada 2 kasus? Kerangka Stuart Hall. Ya, ada 2 kasus ya. Oke, very good. Nah, ini lebih bagus ya. Kalimatnya besar-besar. PowerPoint. Oke, dan yang terakhir ini ya enggak udah ya. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan terkait dengan review tugas kalian. Ke depan kalian bisa lebih baik lagi dalam mengerjakan tugas. Nanti kita ketemu di bagian kedua video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.